Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Mistis. Untuk kisah yang akan saya bacakan kali ini adalah pesugihan di desa tua. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Seperti apa kisah kali ini? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Arif. Seorang jurnalis muda yang baru saja pulang ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Desa tempat tinggalnya bernama Desa Wening. Dikenal sebagai desa yang tenang dan damai, tetapi memiliki satu rahasia gelap yang selalu dibicarakan dalam bisik-bisik. Pesugihan. Sejak kecil, Arif sering mendengar cerita dari neneknya tentang pesugihan yang dilakukan oleh beberapa warga desa untuk mendapatkan kekayaan yang instan. Cerita itu selalu diwarnai dengan kisah-kisah yang menyeramkan tentang tumbal manusia, perjanjian dengan makhluk gaib, dan kekayaan yang akhirnya membawa malapetaka. Meski demikian, Arif selalu menganggapnya sebagai cerita rakyat belaka. Namun, kali ini Arif kembali ke desanya bukan hanya untuk berkunjung, melainkan ia juga mendengar kabar bahwa salah satu sahabat masa kecilnya, yaitu Budi, tiba-tiba menjadi kaya raya. Rumah Budi yang dulunya kumuh, sekarang menjadi rumah mewah yang megah di tengah desa. Banyak yang berbisik bahwa kekayaan Budi berasal dari pesugihan. Kemudian Arif memutuskan untuk bertemu dengan Budi, berharap bisa menulis artikel yang menarik tentang keberhasilan mendadak sahabatnya ini. Namun, saat bertemu, Arif merasa ada yang aneh dengan Budi. Matanya terlihat kosong dan senyumnya terasa dingin. Budi menjawab semua pertanyaan Arif dengan jawaban singkat dan menghindari pembicaraan lebih dalam. Malam itu, Arif menginap di rumah neneknya. Ia terbangun di tengah malam karena mendengar suara gemerincing aneh dari luar jendela. Dengan rasa penasaran, Arif mengintip dan melihat sosok gelap bergerak di sekitar rumah Budi. Terdorong oleh naluri jurnalistiknya, Arif memutuskan untuk mengikuti sosok tersebut. Arif mengikuti sosok gelap itu sampai ke hutan di pinggiran desa. Di sana, ia melihat Budi dan beberapa orang lainnya duduk melingkar di depan sebuah altar kecil yang dipenuhi dengan sesajen. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Arif. Ia melihat seekor ayam hitam dipersembahkan dan darahnya disiram ke tanah. Tiba-tiba, sesosok makhluk hitam besar dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Arif merasa jantungnya hampir berhenti, terkejut dan ketakutan. Arif mundur perlahan, berusaha tidak menarik perhatian makhluk itu. Namun, kakinya menginjak ranting yang patah. Dan suara keras itu membuat semua orang di lingkaran ritual menoleh ke arahnya. Makhluk hitam itu mengaum keras. Dan dalam sekejap, Arif berlari sekuat tenaga kembali ke rumah neneknya. Setibanya di rumah, Arif mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Ia mulai memahami bahwa desas-desus tentang pesugihan di desa ini bukanlah sekedar mitos. Ketika pagi tiba, Arif berusaha membicarakan kejadian semalam kepada neneknya. Tetapi neneknya tampak ketakutan dan meminta Arif untuk tidak mencampuri urusan itu lebih jauh. Arif yang penasaran dan ingin mencari kebenaran tidak menghiraukan peringatan neneknya. Ia mulai menggali lebih dalam tentang sejarah pesugihan di desanya itu. Lalu Arif bertemu dengan beberapa orang tua yang akhirnya bercerita tentang keluarga-keluarga yang pernah kaya mendadak
dan kemudian hilang secara misterius. Arif mulai menyadari bahwa pesugihan ini bukan hanya masalah mencari kekayaan, tetapi juga tentang perjanjian gelap yang harus dibayar dengan harga mahal. Saat Arif terus menggali, ia menemukan bahwa Budi tidak sendirian dalam praktik pesugihan ini. Ada beberapa warga desa lainnya yang juga terlibat. Mereka semua memiliki kesamaan, kaya mendadak, tetapi terlihat kehilangan semangat hidup. Arif juga menemukan bahwa ada sebuah tempat khusus di dalam hutan yang dikenal sebagai petilasan setan, di mana orang-orang melakukan ritual pesugihan. Suatu malam, Arif memutuskan untuk kembali ke hutan itu. Kali ini dengan membawa kamera dan alat perekam. Ia ingin mengumpulkan bukti untuk mengungkap kebenaran di balik pesugihan ini. Saat ia mendekati petilasan, Arif mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan hitam bergerak. Ia melihat sekelompok orang sedang melakukan ritual yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Namun kali ini, ada seorang anak muda yang diikat di tengah lingkaran. Jantung Arif berdetak kencang saat ia menyadari bahwa anak muda itu adalah salah satu pemuda desa yang ia kenal. Dengan hati-hati, Arif mencoba mendekat untuk merekam semuanya. Tapi tiba-tiba ada suara gemuruh keras, dan tanah di sekitar petilasan mulai bergetar. Makhluk hitam besar itu muncul lagi, lebih menakutkan dari sebelumnya. Makhluk itu mengamuk, dan orang-orang di lingkaran ritual berlarian ketakutan. Dalam kekacauan tersebut, Arif berhasil merekam semuanya. Namun, keberaniannya harus dibayar mahal. Makhluk itu menyadari kehadirannya dan mulai mengejar Arif. Dengan sekuat tenaga, Arif berlari melewati hutan gelap, berusaha untuk tidak tersandung akar-akar pohon dan batu-batu yang bertebaran. Saat ia hampir sampai di desa, Arif terjatuh dan kamera yang dibawanya terpental. Ia mendengar suara makhluk itu semakin dekat, dan dalam kepanikan, ia mencoba bangkit dan berlari lagi. Tepat ketika makhluk itu hampir menangkapnya, sebuah suara keras terdengar, diikuti oleh cahaya terang yang menyilaukan. Singkat cerita, Arif terbangun keesokan paginya di rumah neneknya, tanpa mengingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Kamera dan peralatan lainnya hilang, dan neneknya hanya mengatakan bahwa ia ditemukan pingsan di tepi hutan. Meski begitu, Arif masih menyimpan ingatan tentang apa yang terjadi di hutan, dan ia tahu bahwa ia harus pergi dari desa itu secepatnya. Sebelum meninggalkan desa, Arif bertemu dengan Budi untuk terakhir kalinya. Kali ini, Budi terlihat jauh lebih kurus dan pucat. Dengan suara serak, Budi mengakui segalanya. Ia bercerita tentang perjanjian dengan makhluk gaib yang memberinya kekayaan. Tetapi dengan syarat ia harus memberikan tumbal manusia setiap bulan purnama. Budi menangis dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mundur dari perjanjian itu. Jika ia berhenti, makhluk itu akan mengambil nyawanya dan keluarganya. Arif terdiam, merasa ngeri dan kasihan pada sahabatnya. Ia menawarkan bantuan, tetapi Budi menolak. Ia mengatakan bahwa ini adalah nasibnya sendiri, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Dengan hati yang berat, Arif meninggalkan desa, berjanji untuk tidak pernah kembali lagi. Cerita ini mengingatkan kita akan bahaya keserakahan dan pencarian kekayaan dengan cara yang tidak benar. Pesugihan bukanlah sekedar cerita rakyat, tetapi peringatan tentang konsekuensi mengerikan yang datang dengan perjanjian gelap. Oke teman-teman, demikian kisah kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen di bawah, dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like,
komen, share ke teman-teman kalian, dan kita akan bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.